Pergerakan di internal AC Milan semakin ramai menjelang akhir musim Serie A. Dari markas klub di Casa Milan muncul kabar terbaru soal arah masa depan tim. Pada hari ini pelatih kepala Massimiliano Allegri menggelar pertemuan langsung dengan jajaran manajemen klub, termasuk Giorgio Forlani dan Iglitari. Pertemuan ini bukan rapat darurat, melainkan agenda rutin untuk membahas rencana tim ke depannya. Dalam pembahasan tersebut, fokus utama adalah persiapan pertandingan, strategi tim, serta rencana di bursa transfer musim panas mendatang. Manajemen dan pelatih menyatukan visi untuk menyambut musim baru dengan lebih matang. Allegri sendiri dikabarkan ingin tetap bertahan di Milan. Ia masih memiliki kontrak 2 tahun dengan peluang perpanjangan otomatis jika berhasil membawa tim lolos ke Liga Champions. Namun, ada satu poin penting yang ia tekankan kepada manajemen. Milan harus mulai berinvestasi pada pemain berpengalaman. Tidak cukup hanya mengandalkan talenta muda. Allegri ingin kehadiran sosok senior yang punya mental juara seperti Luka Modric dan Adrien Rabiot. Jadi kesimpulannya, arah kebijakan Milan mulai terlihat jelas. Klub tetap percaya pada Allegri, tetapi perubahan strategi transfer menjadi kunci jika ingin kembali bersaing di level tertinggi musim depan. AC Milan kini berada di posisi terdepan untuk mendapatkan Leon Goretzka setelah Juventus mulai mengalihkan fokus ke target lain. Situasi ini jadi peluang besar bagi Milan yang memang sejak awal sangat serius mengincar gelandang Bayern Munchen tersebut. Apalagi Goretzka berpotensi didapatkan secara gratis dalam waktu dekat. Menurut laporan terbaru dari Matteo Moretto, Juventus sebenarnya masih membuka komunikasi. Namun prioritas mereka sekarang lebih condong ke pemain dengan profil seperti Bernardo Silva. Akibatnya peluang Goretzka ke Turin mulai menurun. Milan langsung bergerak cepat memanfaatkan kondisi ini. Manajemen klub berusaha menutup kesepakatan secepat mungkin demi memenuhi permintaan pelatih Massimiliano Allegri yang ingin memperkuat lini tengah dengan pemain berpengalaman dan berkarakter kuat. Laporan dari media La Gazzetta dello Sport bahkan menyebutkan negosiasi antara kedua pihak sudah menunjukkan perkembangan positif. Meski belum final, Milan semakin dekat meyakinkan Goretzka. Kontrak yang ditawarkan berdurasi 3 tahun dengan nilai sekitar 5 juta euro per musim. Selain itu, ada opsi perpanjangan yang juga sedang dibahas. Goretzka sendiri dikabarkan tertarik dengan proyek Milan. Jika transfer ini berhasil, Milan berpotensi memiliki lini tengah yang solid dengan kombinasi Leon Goretzka, Luka Modric, dan Adrien Rabiot. Diketahui jika Massimiliano Allegri memang sejak awal meminta tambahan minimal 4 pemain berpengalaman untuk musim depan. Goretzka menjadi target utama karena kualitas, pengalaman, dan status bebas transfer yang menguntungkan secara finansial. Sementara itu, beberapa nama lain seperti Manu Kone dan Nicolo Fagioli masih dipantau. Namun hingga saat ini, posisi Goretzka tetap tak tergantikan di daftar prioritas Milan. Keputusan akhir dari Goretzka diperkirakan akan datang dalam waktu dekat, sebelum ia bergabung dengan timnas Jerman untuk ajang besar berikutnya. Semua mata kini tertuju ke San Siro. Performa Tijani Reinders yang sempat bersinar bersama AC Milan kini berubah drastis setelah pindah ke Manchester City. Musim lalu Tijani Reinders jadi salah satu dari sedikit pemain yang tampil konsisten di tengah buruknya performa Milan. Namun kegagalan klub lolos ke Liga Champions membuat Milan akhirnya melepasnya ke Manchester City dengan nilai transfer besar, yakni 57 juta euro ditambah berbagai bonus. Kepindahan ini sempat memunculkan harapan besar, apalagi Reinders langsung tampil meyakinkan di awal musim. Ia mencetak gol dan assist saat debut, membantu City menang 4-0 atas Wolverhampton Wanderers. Namun performanya justru menurun seiring waktu. Ia kesulitan menembus tim utama racikan Pep Guardiola. Dalam 9 laga terakhir, Reinders hanya bermain 3 kali, itu pun tanpa pernah tampil penuh 90 menit. Bahkan ia 6 kali hanya duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Sepanjang musim ini, kontribusi Tijani Reinders sendiri memang belum sesuai harapan. Di Liga Premier Inggris, ia tampil dalam 25 pertandingan dengan total 1499 menit bermain, mencetak 5 gol dan 2 assist. Sementara di Liga Champions, ia bermain 10 kali dengan 579 menit, namun belum mencetak gol dan hanya menyumbang 3 assist. Di kompetisi domestik lainnya, Reinders mencatatkan 1 gol dan 1 assist dan 4 laga di Piala FA, serta 1 gol dan 1 assist dari 4 pertandingan di Piala Carabao.
Perubahan perannya pun terasa signifikan. Dari sosok penting di AC Milan, kini ia justru kesulitan menembus tim utama Manchester City. Harapan besar yang sempat muncul di awal musim hingga saat ini belum benar-benar terwujud. Serahinya Vlahovic tampil makin menonjol bersama AC Milan di musim 2025-2026 ini. Bek asal Serbia ini tidak hanya kuat bertahan tapi juga mulai sering mencetak gol. Dari 29 laga Serie A, ia sudah mencetak 4 gol dan 1 assist. Catatan ini cukup tinggi untuk seorang pemain belakang, apalagi beberapa golnya datang di saat penting. Performa ini tidak lepas dari peran pelatih Massimiliano Allegri. Dalam skema 3 bek sejajar, Vlahovic dimainkan di sisi kiri dan diberi kebebasan untuk ikut membantu serangan. Isu perpanjangan kontrak pun mulai muncul. Di tengah kabar itu, Tuttosport mengungkapkan alasan dibalik ketajamannya. Sejak muda, Vlahovic ternyata pernah bermain sebagai penyerang dan gelandang serang. Pengalaman ini membuat insting mencetak golnya tetap terbawa hingga sekarang. Ia jadi tahu kapan harus maju dan di mana posisi yang tepat untuk mencetak gol. Hal inilah yang membuat Vlahovic berbeda dari bek tengah pada umumnya. AC Milan berhasil meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Hellas Verona pada pekan ke-33. Milan menang tipis 1-0 lewat laga yang berjalan ketat. Meski berhasil membawa pulang 3 poin, performa Milan dinilai belum meyakinkan. Tim asuhan Massimiliano Allegri kesulitan menciptakan peluang bersih, bahkan saat menghadapi Verona yang dikenal punya pertahanan rapuh. Kemenangan ini tetap penting bagi Milan setelah sebelumnya mereka menelan 2 kekalahan beruntun di Napoli dan Udinese. Hasil ini setidaknya mengembalikan mereka ke jalur kemenangan. Namun pelatih AC Milan Massimiliano Allegri tetap tidak puas dengan kinerja lini depan. Ia menilai para penyerang Milan kurang agresif dalam memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan, sehingga serangan tim terlihat kurang tajam sepanjang pertandingan. Di sisi lain, Allegri memberikan apresiasi khusus kepada Rafael Leao. Winger asal Portugal itu dinilai tampil efektif dan berperan langsung dalam terciptanya gol kemenangan. Leo sendiri sebelumnya sempat mendapat kritik dan bahkan cemoohan dari supporter setelah performa buruk di laga sebelumnya di San Siro. Namun kali ini ia berhasil membuktikan diri dengan kontribusi nyata melalui assist yang menentukan hasil akhir pertandingan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.